warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novita Sadai yang akan menjadi moderator dari presentasi kelompok 3. Jadi kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait mendesain batik dengan canting tulis. Adapun anggota kelompok dari diantaranya Angel, Ina, Siti, Bebila, Kayla, Nasya, dan tidak lupa saya sendiri. Pada bagian pertama akan dijelaskan oleh saya. Batik adalah salah satu seni karya yang sudah dikenal sejak dahulu. Batik sendiri merupakan karya seni bernilai tinggi yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan dan kebangsaan Indonesia. Batik merupakan kain bergambar yang dibuat melalui teknik rintang warna. Bahan perintang yang digunakan berupa malhat atau lilin. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Badawi. Masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity. Akhirnya, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik atau kata batik berasal dari bahasa Jawa amba yang berarti menulis dan titik. Kata batik merujuk pada kain yang dengan corak yang dihasilkan oleh bahan malam wax yang diaplikasikan ke atas kain. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Jenis dan corak batik tradisional tergolong amat banyak, namun corak dan variasinya sesuai dengan fisiologi dan budaya masing-masing daerah yang amat. Ciri-ciri batik. Batik Cirebon. Batik ini dimasukkan ke dalam kategori batik pesisir karena batik ini tumbuh dan berkembang melalui jalur pesisir utara Pulau Jawa. Motif yang paling terkenal adalah motif awan mega mendung karena batik ini merupakan lambang khas kota Cirebon. Batik Surakarta. Motif batik ini terinspirasi dari motif klasik Mataram dan memberikan goresan warna yang berbeda. Ciri khas batik ini berwarna kuning yang digunakan dalam upacara-upacara Keraton Solo. Batik Batak. Batik Batak atau gargo adalah kreasi dengan menampilkan gargo tersebut sebagai motif batik. Bahan dasarnya adalah sutra yang dibuat dengan alat tenun, mesin, dan katun yang dibuat dengan alat tenun, bukan mesin. Batik Papua. Papua juga memiliki batik dengan motif-motif yang khas dan banyak diminati lokal maupun mancanegara. Dibandingkan dengan corak batik dari daerah lainnya di Jawa, batik Papua memiliki perbedaan corak yang cukup mencolok. Batik dari daerah ini cenderung lebih gelap, namun banyak memiliki motif yang terdiri dari gambar patung. Batik Rembang. Batik Rembang banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa, Arab, Cina, India, dan Eropa. Ciri khas dari batik ini terletak pada warna merah darah ayam yang bermakna dorongan untuk melahirkan jenis batik baru yang disebut batik tiga negeri. Batik Purworejo. Motif yang paling populer ialah motif lambai yang dipakai menghiasi candi-candi kuno seperti Melati Conto, sedangkan pada motif klasiknya seperti Sri Rama atau semen. Batik Nias. Perbedaan dari masing-masing kabupaten terlihat dari warnanya. Pakaian adat dari Nias Utara dan Nias Induk didominasi oleh warna merah dan hitam, sedangkan kalau dari Nias Selatan warnanya merah dan kuning. Berbagai teknik membatik
Seni batik merupakan salah satu jenis kesenian khas Indonesia. Daerah pembuatannya tersebar di hampir seluruh wilayah Nusantara. Tiap daerah pembatikan memiliki keunikan atau kekhasan. Keunikan tersebut dalam hal motif atau corak, teknik pembuatan, dan makna simbolnya. Oleh karena itu, berbicara mengenai batik menjadi hal yang menarik dan tidak pernah ada habisnya. Membatik diartikan sebagai proses pembuatan motif atau ragam hias pada kain dengan perintangan. Adapun ciri khas batik ialah penggambaran motif dalam bentuk negatif atau hilese. Motif dalam bentuk hilese dapat diciptakan dalam berbagai cara. Cara-cara tersebut sebagai berikut. 1. Merintangi sebagian pola dengan alat kenting tradisional. 2. Merintangi sebagian pola dengan alat kenting cup. 3. Merintangi dengan pengikatan teknik kelup ikat. Sebagian motif atau pola batik pada kain diikat atau ditutup lilin, baik dengan kenting tradisional atau kenting cup. Kemudian, kain dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Bagian kain yang diikat atau ditutup lilin tidak akan terkena bahan pewarna. Setelah proses penghilangan lilin atau ikatan kain dibuka, bagian tersebut tetap berwarna putih atau berwarna seperti sebelum proses penceluban. Motif inilah yang disebut motif dalam bentuk negatif atau hilese. 1. Teknik kenting tulis. Teknik kenting tulis adalah teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut kenting Jawa. Kenting terbuat dari tembaga ringan dan berbentuk seperti tekok kecil dengan corong di ujungnya. Kenting berfungsi untuk menorehkan cairan malam pada sebagian pola. Saat kain dimasukkan ke dalam larutan pewarna, bagian yang tertutup malam tidak terkena warna. Membatik dengan kenting tulis disebut teknik membatik tradisional. Sebagai alat untuk melukis batik, kenting batik dibedakan menjadi beberapa macam. Kenting batik menurut fungsinya, kenting menurut besar kecilnya cucuk, dan kenting batik menurut banyaknya cucuk atau carat. Kenting batik menurut fungsinya, kenting batik rengreng. Kenting batik ini mempunyai cucuk tunggal dan tidak terlalu besar, diameter 1-2,5 mm. Fungsinya untuk membuat pola pertama dan batik tulis atau terkenal dengan istilah merengreng. Pola pertama atau dasar tidak terlalu rumit karena belum ada isian maupun tembokan atau kulasan pada kain. Kenting batik isen. Kenting batik isen mempunyai cucuk tunggal dan banyak sesuai dengan motif yang diinginkan. Diameter kenting ini lebih kecil 0,5-1,5 mm. Kenting batik menurut ukurannya. Kenting batik cucuk kecil adalah kenting batik bercucuk kecil digunakan untuk membuat isen pada pola batik yang telah direngreng. Kenting batik cucuk sedang. Kenting batik ini digunakan untuk membuat pola pertama sebagai pola dasar dalam pembuatan batik tulis. Kenting batik cucuk besar digunakan untuk membuat pola-pola yang berukuran besar. Pola tersebut dipilih untuk membuat perbedaan antara pola utama dan pola tambahan. Tapi tidak semuanya pola yang akan diperbesar. Pola diperlakukan seperti itu karena akan memakan waktu yang lebih lama untuk memilih pola yang akan diperbesar. Di daerah Trusmi, Cirebon, kenting batik ini digunakan untuk membuat tembokan atau kulasan pada kain. Biasanya ujung cucuk ditambah dengan balutan kain sehingga diameter yang didapat lebih besar. Canting batik menurut banyaknya cucuk atau carat. 1. Canting batik cecekan. Canting batik ini tergolong canting isen yang mempunyai cara tunggal. Fungsinya sebagai pembuat titik-titik isen atau isen lainnya seperti isen ukel pada motif batik. 2. Canting batik loron. Diambil dari kata loro, dua dalam bahasa Jawa yang berarti canting. Batik ini mempunyai cucuk dua, atas dan bawah titik. Fungsinya untuk membuat garis rangka pada pola batik seperti batasan pada bogem. 3. Canting batik telon.
Canting batik telon mempunyai cucuk 3 terbentuk segitiga sama sisi, fungsinya untuk membuat pola isen yang terbentuk segitiga. 4. Canting batik prapatan. Bentuk canting batik prapatan cucuknya mempunyai 4 buah dengan titik pola segi 4. Fungsinya sama seperti canting batik isen lainnya, sebagai pembuatan pola sensin sehingga menghasilkan pola segi 4. 5. Canting batik liman mempunyai cucuk 5 dengan titik terbentuk lingkaran 1 sebagian pusat dan keempat dan yang lingkaran pusat melingkari pusat. 6. Canting batik blow. Yang cantik ini cocoknya berjumlah 7 atau lebih, biasanya berjumlah ganjil. Fungsinya untuk membuat lingkaran. 2. Teknik celup. Teknik celup merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat bagian kain, kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna dan diikat, dibuka bagian yang diikat tidak terkena warna. Namun kini celup ikat tidak hanya dapat dilakukan dengan cara dicelup, tapi dapat juga dilakukan dengan cara disiram, disuntik, dispray, dan lain-lain. Celup ikat menggunakan tali, benang, dan karet. Sebagian bahan penghambat atau pengintai warna. Celup ikat dikenal di beberapa daerah di Indonesia dengan nama jumpat triktak. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, Sasirangan, Banjarsari, dan Pelangi, Palembang. Alat dan bahan celup ikat. Alat yang digunakan memakai kain dengan teknik celup ikat antara lain tali, benang. Benda-benda ini berfungsi sebagai alat pengikat bentuk-bentuk tertentu dan pada latar kain yang akan merintangi dan menghambat terserapnya warna dan bagian-bagian tersebut. Umumnya teknik celup ikat menggunakan bahan dasar tekstil dan serat alam seperti kartun, surta, atau rayon. Selain itu juga digunakan alat pendukung pembentuk motif seperti kerikil, keleng, biji-bijian, kayu, plastik, dan jarum jahit. Pewarna tekstil. Untuk mencelup ikat menggunakan pewarna sintetik dengan pencelup dingin. Zat pewarna sintetik ini dapat dikualifikasikan menjadi pewarna langsung, Ray, Portfis, dan Hermanzor. Alat untuk proses pewarnaan antara lain ember, bekas parfum, bekas botol air mineral, dan lain-lain. Ukuran dan jumlah alat tersebut disesuaikan dengan jumlah dan jenis pewarna yang akan digunakan. Pembuatan corak. Teknis pembuatan corak pada celup ikat terdiri dari teknik jumpat, lipat, gulung, dan jahit jeluhur. Teknik jumpatan dilakukan dengan memegang permukaan kain dengan ujung jari. Setelah itu, permukaan kain tersebut diikat dengan kuat. Cara mengikat dilakukan dengan ikatan dasar-dasar miring dan kombinasi. Teknik lipat, gulung, dan jelujur dilakukan dengan cara meliputi, menggulung, menjelujur, atau menjahit kain. Setelah itu, kain ditarik sampai terkumpul lalu diikat hingga kencang.
Pada saat mengikat, jalinlah kain dengan kuat sehingga membentuk corak yang optimal. Untuk mendapatkan corak tertentu, bagian pada latar kain diisi dengan kerikil atau biji-bijian. Selanjutnya, bahan-bahan pendukung ini memudahkan zat warna masuk ke dalam pori-pori kain. Setelah semua rancangan diikat, kain siap diwarnai, yaitu dengan cara dicelup. Teknik jahit yang digunakan adalah jahit jelujur dengan jarak yang tidak terlalu rapat. Seluruh corak dijahit di bagian pinggirnya dengan satu jahitan atau lebih. Setelah seluruh corak dijahit, benang ditarik dengan kuat hingga permukaan kain mengkerut, rapat dan padat. Kekuatan menarik benang ini perlu diperhatikan karena menentukan kualitas corak yang dihasilkan. Efek kerutan akan muncul membentuk corak yang sangat menarik. Penggambaran corak dilakukan terlebih dahulu di atas kertas, kemudian dibuat polanya di atas karton tebal. Corak ini kemudian digambar di atas kain berdasarkan pola dari karton tebal. Custom Anda dapat membuat corak sesuai keinginan tertentu saja dengan cara dan teknik khusus. 3. Teknik printing. Teknik printing atau cap merupakan cara pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau pelat berisi gambar yang agak menonjol. Permukaan canting cap yang menonjol dicelupkan dalam cairan malam atau lilin batik. Selanjutnya, canting cap dicapkan pada kain. Canting cap akan meninggalkan motif. Motif inilah yang disebut klise. Canting cap membuat proses pemalaman lebih cepat. Oleh karena itu, teknik printing dapat menghasilkan kain batik yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Berbeda dengan batik cap, batik sablon printing ini hanya satu sisi kain mori saja yang mengalami proses pewarnaan, sehingga warna dari batik sablon printing ini relatif lebih mudah pudar. Kelebihan dari batik sablon printing adalah kecepatan dalam produksinya. Karena sekali cetak satu warna hanya membutuhkan waktu 5 menit dengan hasil sesuai dengan ukuran pelangkah yang digunakan. Selain itu, motif batiknya juga bisa lebih detail. Teknik batik sablon printing umumnya digunakan oleh produsen batik untuk memenuhi seragam dalam jumlah yang cukup besar, sehingga biaya produksinya lebih hemat. Proses pembuatan batik sablon printing adalah sebagai berikut. Siapkan desain dalam ukuran satu bahan kurang lebih ukuran 2 x 1 meter. Cetak film desain dalam pelankan. Pelankan yang digunakan untuk batik, pori-porinya lebih besar dibandingkan dengan pelankan yang biasa digunakan untuk spanduk atau kaos. Jumlah pelankan yang dibutuhkan adalah sesuai dengan jumlah warna yang akan digunakan. Siapkan kain mori dasar yang akan disablon dengan posisi kain mori yang kencang. Letakkan pelankan di atas kain, lalu tuangkan pewarna dan tarik pewarna dari ujung pelankan ke ujung pelankan lainnya dengan valet. Keringkan kain mori yang telah diberikan warna. Ulangi langkah di atas untuk setiap perbedaan warna dan desain. 4. Teknik coret. Batik tulis warna. Motif batik juga dapat dibuat dengan teknik coret. Motif yang dihasilkan dengan teknik ini tidak berupa klise. Teknik coret biasa disebut juga dengan teknik lukis. Merupakan cara mewarnai pola batik dengan cara mengoleskan cat atau perwarna kain jenis tertentu pada pola batik dengan alat khusus atau kuas. Hasil karya dari batik coret sangat dipengaruhi oleh cita rasa, kreativitas, dan ketelatenan skill maupun kombinasi warna dari pelukis batik ini. Ketika semakin kecil, rumit dan detail gambar warna yang dihasilkan oleh pelukis batik, dengan sendirinya akan semakin tinggi nilai seni dan nilai jual dari batik coret ini. Jangan heran kalau Anda melihat harga sebuah karya batik dengan harga yang begitu mencengangkan. Alat dan bahan pembuatan batik. Alat dan bahan batik tulis.
1. Canting. 2. Gawangan. 3. Lilin malam. 4. Kain putih atau mori. Alat dan bahan batik cap. 1. Alat cap cet atau cetakan. 2. Anggo atau tungkul. 3. Loyang. Bahan membatik. 1. Kain putih atau mori, bahan baku yang biasa digunakan untuk batik. Mori adalah bahan baku batik yang terbuat dari katun. Kualitas mori bermacam-macam dan jenisnya sangat menentukan baik buruknya mutu batik yang dihasilkan. 2. Lilin malam atau malam ialah bahan yang dipergunakan untuk membatik. Sebelum digunakan, lilin malam harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di kompor atau pemanas yang lain. 3. Perwarnaan batik. Pewarnaan batik yang digunakan setiap daerah berbeda-beda. Pewarnaan tersebut berasal dari bahan yang terdapat di daerah tersebut. Peralatan membuat batik. 1. Gawangan-gawangan adalah terpaksa untuk menyatukan dan membentangkan mori sewaktu batik gawangan dibuat bahan kayu atau bambu. Gawangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipindah-pindah tetapi harus kuat dan ringan. 2. Bandul-bandul dibuat dari timah atau kayu atau bambu yang dikantongi. Fungsi pokok bandul adalah untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser, tertiup angin, atau terikat si pembatik secara tidak sengaja. 3. Canting-canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan canting untuk membatik. Canting berfungsi semacam pena yang diisi lilin malam cair sebagai tintingnya. Canting terdiri dari 3 bagian. Pegangan canting terbuat dari bambu. Terdapat bangkuk sebagai tempat lilin malam serta ujung yang berlubang sebagai ujung pena tempat keluarnya lilin malam. Wajan-wajan lalah terpaksa yang digunakan untuk mencairkan malam. Wajan dibuat dari logam baja atau tanah liat. Wajah sebaiknya bertangkai supaya mudah diingatkan dan diturunkan dari perapian tanpa menggunakan alat lain. 5. Kompor adalah alat untuk membuat api untuk memanaskan lilin malam. Kompor yang bisa digunakan adalah kompor yang bahan bakar minyak. 6. Saring malam. Saring lalah alat untuk menyaring malam panas yang banyak kotorannya. Jika malam disaring, maka kotorannya dapat dibuang sehingga tidak mengganggu jalannya malam. Pada cucuk canting sewaktu digunakan untuk membatik. 7. Taplak lelah kain untuk menutup paha si
pembatik supaya tidak kena tetesan malam panas sewaktu canting ditutup atau waktu membatik. Pengertian batik tulis. Alat untuk menulisnya atau yang bisa disebut canting terbuat dari lembaga dengan pegangan dari bambu. Ujung dari canting atau bisa disebut cucuk mempunyai lubang yang bertivasi sehingga bisa membentukkan besar kecilnya motif, sedangkan bak penampung canting disebut sebagai menyampulkan. Ini bisa bersih cairan malam. Teknik batik tulis dilakukan dengan menerelehkan cairan malam melalui cantingan tulis. Proses membuatkan batik tulis malam mirip seperti batik cap. Cairan malam tetap terjaga kondisi suhunya pada 70 derajat Celcius. Cantingan tulis mengambil cairan malam melalui menyampul terbuka sehingga itu cairan malam diburu dioleskan sesuai motif yang telah digambar di kain. Memori dengan pensil. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagai motivasi mengenai cara dan langkah pembuatan batik tulis. Sebelumnya memulai proses membuat batik tulis, maka terlebih dahulu yang perlu kita siapkan adalah dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk proses pembuatan batik. Alat dan bahan yang perlu disimpan. Pertama adalah menyiapkan kain mori. Kain mori bisa terbuat dari katun atau sutra. Kedua adalah canting. Canting berfungsi sebagai alat untuk membentuk motif batik nantinya. Ketiga adalah gawangan, yaitu tempat untuk menyampirkan kain nanti. Keempat adalah lilin malam yang dicairkan. Kelima adalah menyiapkan panci dan juga kompor yang berfungsi untuk memanaskan. Kemudian, yang terakhir adalah menyiapkan larutan pewarna. Nah, setelah semua bahan dan juga alat telah siap, maka langkah selanjutnya adalah langsung masuk ke dalam proses pembuatannya. Langsung saja, berikut ini adalah langkah pembuatan batik tulis beserta gambarnya. Langkah yang pertama adalah dengan membuat molani. Dikenal dengan membuat desain batik. Untuk motif batik sendiri sangat banyak dan bermacam-macam. Setiap orang pasti memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang suka mengikuti tren perkembangan, namun ada pula yang suka dengan membuat motif pola sendiri. Di Indonesia sendiri, motif batik secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu motif batik dan motif pesisiran. Selesai membuat molani atau motif batik, maka langkah selanjutnya adalah dengan melukis dengan menggunakan lilin malam yang telah dicairkan menggunakan canting. Dengan mengikuti pola tersebut,
3. Langkah selanjutnya adalah dengan menutupi bagian putih yang tidak berwarna dengan menggunakan lilin malam. Canting digunakan untuk bagian yang halus, sedangkan kuas digunakan untuk bagian berukuran besar. Tujuannya adalah supaya saat pencelupan bahan ke dalam larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan lilin tidak terkena. 4. Langkah selanjutnya adalah proses pewarnaan batik tulis. Pertama, di bagian yang tidak tertutup oleh lilin dengan cara mencelupkan kain tersebut pada warna tertentu. Kemudian, bila telah selesai dicelupkan, maka kain akan dikeringkan dengan cara dijemur. 5. Setelah selesai dikeringkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan kembali melukiskan menggunakan canting. Hal ini bertujuan agar supaya menutup Setelah kain bersih dari lilin dan kering, dapat dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan lilin menggunakan alat canting untuk menahan warna pertama dan kedua. Proses pembukaan dan penutup lilin malam dapat dilakukan berulang kali sesuai banyaknya warna dan kompleksitas motif yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah ngorot, yaitu kain yang telah berubah warna direbus dengan menggunakan air panas. Tujuannya merebus dengan air panas di sini adalah untuk supaya menghilangkan lapisan lilin sehingga motif yang telah digambar sebelumnya terlihat jelas. Anda tidak perlu khawatir, pencelupan ini tidak akan membuat motif yang telah Anda gambar terkena warna karena bagian atas kain tersebut masih diselimuti lapisan tipis. Setelah selesai, maka batik tersebut telah siap digunakan. Terakhir adalah mencuci kain batik dan mengeringkan dengan menjemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. Sekian materi dari kelompok ini tentang seni rupa 2 dimensi. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi ini adalah sebuah kemakluman dan mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor polisi. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.